Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan juga pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Kita membersamai dan kebersamaan kita di podcast Bincang Seru, dan pada kebersamaan kesempatan berbahagia ini Mega Pika menemani Anda. Di samping saya kita melihat wajah-wajah masa depan. Kenapa masa depan? Karena literasi itu pemirsa dan pendengar itu selalu menjadi kemajuan sebuah peradaban ya. Karena dengan literasi kita banyak belajar dari hal itu. Dan kita kedatangan ada dari Manakara Book Club, penggiat literasi kita ada Rosida Tia Itami ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat, cuma agak batuk nih. Iya, walaupun di kondisi cuaca yang seperti saat ini terjadi ya. Kemudian juga ada dari Serikat Baca, ada Isam Sohwatul. Iya. Isam Sohwatul, Oke. dipanggilnya? Sam. Isam Iya. ya. Ini dari Serikat Baca. Jadi ini kayaknya wajah-wajah kutub buku ini semua. Enggak dong, masa baca kutu buku nih. Ini ya kalau dalam sehari ada target-target bacaan biasanya enggak? Ya ada lah Ada kayaknya ya? Kak. Iya. Minimal mungkin satu buku lah seminggu atau Satu buku sebulan. seminggu ya. Iya. Oke. Kalau Rosida sendiri? Kalau aku sih nggak ada target baca tertentu, soalnya aku tuh membaca dari teman-teman. Oke, membaca dari teman-teman tuh kayak gimana itu? Aku suka mendengarkan buku bacaan yang mereka udah baca Kak. Jadi kayak aku kan kenal nih sama teman-teman literasi yang lain. Aku kayak nanya, kamu udah baca buku yang ini belum? Kalau udah baca ceritain dong gimana isinya Oke. gitu. Jadi mengambil pelajaran daripada yang dibaca teman ya. Betul. Iya, Aku kayaknya ini pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Oke, kalau ini berarti targetnya hanya ini ada patokan berarti ya. Iya. Kalau dari Tia sini berarti ada perbedaan. Tapi sama-sama ya, namanya itu juga mau dibaca langsung atau mungkin mendengarkan itu sama-sama literasi ya. Oke. Nah ini kalau dari Tia sendiri sudah berapa tahun Gimana tuh di Kak? Manakara Book Club? Manakara Book Club itu sebenarnya saya yang bangun dan Oke. teman-teman udah setahun lebih. Foundernya berarti ya? Salah satu lah. Salah Soalnya satu kita founder. rame-rame kan foundernya. Udah setahun lebih adanya Manakara Book lebih Club ya. tuh. Oke, kalau dari Serikat sendiri? Oh, Serikat Baca itu terbentuk baru-baru ini Kak. Baru-baru ini. Iya, baru awal tahun lah. Oke. Oleh anak-anak SMA. Awal-awal itu bagaimana sih terbentuknya? Awal-awalnya itu kita terinspirasi sama komunitas-komunitas literasi yang ada di Mamuju. Oh, berarti di Mamuju sudah banyak komunitas literasi ya? Banyak Iya. banget Kak, aku Iya. nggak bisa ngelis apa aja namanya, nggak bisa banyak. Saking banyaknya ya? Iya. Oh, berarti dari awal ini terinspirasi berarti? Iya, terinspirasi. Tapi jadi- ya Kegiatannya membaca semua dalam? selain membaca kita juga memuat sebuah materi yang dibawakan sama pemateri. Oh, ada ada juga pematerinya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan seperti kegiatan literasi, mengunjungi sekolah-sekolah untuk berliterat, seperti itu Kak. Oke. Kalau dari Rosida sendiri? Di Manakara Book Club. Iya. Di Manakara Book Club itu setiap Sabtu membaca. Waktu dulu tuh setiap Sabtu membaca, tapi karena kesibukan per anggotanya, akhirnya kita kayak per bulan aja kapan waktunya cocok semua, kita Sabtu membaca. Di Sabtu membaca itu Kak, kami semua datang dengan buku bacaannya kami. Oke. Terus kita sharing tuh, ini nih cerita yang unik di buku ini, penulis ini tuh ini Iya, ini. iya. Jadi kita dapat berbagai macam point of view. Terus ada kalau kebetulan ada ya baca buku yang sama, ya kita diskusi lagi apa nih gimana nih. Terus kita tidak cuma diskusi sampai situ aja, bukan hanya tentang buku, tapi kita diskusi juga what happened right now, Oke. apa yang terjadi saat ini, dan Oh, kita isu-isu yang isu-isu terkini terkini berarti ya? kita diskusikan. Sebenarnya yang saya senangkan ketika kita di komunitas literasi, ketika kita curhat nih tentang masalah hidup, itu tuh ada solusi yang menarik dari mereka gitu. Oke. Terus program lainnya tuh kadang kalau lagi ada sastrawan yang Iya. berkunjung ke sini, kayak tahun lalu tuh sebenarnya pas Pak Gol Agong datang, Duta Baca Indonesia, itu kita undang juga di Manakara Book Club bergabung sama komunitas literasi yang lain, FLP dan banyak lainnya. Kita diskusi terbuka dengan Bapak Golagong, Pak Ridwan Alimudin, Iya. Pak Suparman Sopo, Adi Arwan, penulis-penulis lokal lainnya dan Oke. penulis Wah, itu luar nasional. biasa ya. Iya. Nah itu berarti ada targetan, misalnya dalam satu komunitas ada beberapa anggota dan lain sebagainya itu tidak enggak ada ya? Kak. Manakara Book Club ini uniknya kita nggak ada keanggotaan yang pasti. Oh, tidak ada keanggotaan? Nggak ada. Ketua, sekretaris? Nggak ada ketuanya, nggak ada sekretarisnya. Unik sekali. Intinya kalau kamu mau datang baca, ya udah ayo datang Ayo baca. datang baca. Soalnya aku juga tahun lalu kan minat bacaku tuh sebenarnya
No. Oke, justru membacanya ketika bergabung di Manakara ya? Ya pas temanku ngajak, Ros ayo bikin komunitas baca, isinya tuh kita baca buku aja. Kita nggak usah ada target gimana, nggak usah. Pokoknya at least kita membaca. Aku kan mikir, oh ya harus nih biar aku membaca Iya, gitu. iya. Soalnya itu sumber, kita semua tahu buku itu sumber informasi. Masalahnya supaya kita tertarik untuk membaca kan itu sulit ya. Iya. Makanya Manakara Book Club itu ada. Jadi teman-teman yang masih ragu untuk membaca, kan kalau ngelihat Gabung teman dulu yang nggak lain, apa-apa ya? kalau ngelihat teman yang lain kayaknya Oh iya. Asik nih. supaya termotivasi. Jadi membaca itu bisa diartikan menular juga ya? Iya, Iya, menular Kak. Ya, makanya Banget. itu yang bisa dijadikan budaya ya, sama seperti perbincangan kita di hari ini ya. Iya. Ya kalau lebih banyak di sekitar atau di sekeliling kita yang membaca, justru kita bisa ikutan juga. Betul. Oke. Nah kalau terkait dengan kondisi literasi saat ini, bagaimana Rosida melihat untuk di Mamuju Sulawesi Barat? Kalau aku khususnya? ngelihat kondisi literasi mulai akhir tahun ini Iya. semakin meningkat ya Kak ya. Oke. Apalagi di perpustakaan kabupaten itu tempatnya iya. kami ini semakin padat pengunjung. Iya. Oke, itu Kakak kalau alhamdulillah. ke sana nggak pernah sepi Kak. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pokoknya nggak pernah sepi. Iya sampai di hari-hari weekend pun. Weekend pun tetap buka dan tetap rame. Justru paling ramenya tuh weekend karena teman-teman dari Kaluku pun datang kadang kalau Sabtu Minggu. Kayaknya memang ada perubahan regulasi dari pemerintahnya sendiri. ada ya? perubahan regulasi, apalagi kebijakan Pak Gubernur Iya. Gubernur yang mewajibkan anak SMA Iya, membaca 20 buku. Iya. Akhirnya kan perpustakaan kita dipenuhi dengan anak Iya. SMA. Kalau Rosida menanggapi bagaimana itu? Ini bagus banget. Karena dengan membaca buku tuh kita membuka wawasan baru, membuka point of view baru, akhirnya pemikiran-pemikiran anak muda bisa lebih kritis menghadapi Oke. berbagai situasi. Ya. Dan itu berarti kalau di Manakara Book Club di Mamuju ya? Ya di Mamuju. Kalau Serikat Baca dia di mana wilayah? Oh, Serikat Baca itu terletak di Kaluku, Kak. Di Kaluku, iya, ya. yang Nah. terletak yang itu mungkin di bagian Tasiu. Oke. Ya, karena Ada perbedaan tidak dengan Manakara Book? Kalau dilihat tadi kan Rosida nggak ada ini keanggotaan ya, Iya. mau ketua dan lain sebagainya. Kalau dari Serikat sendiri bagaimana? sebenarnya Serikat Baca juga sama kayak Sama ya. Manakara Book Club yang tidak punya keanggotaan yang resminya. Itu kita cuman berkumpul terus berserikat. Kita menyebut perkumpulan kita itu berserikat, Kak. Itu yang Oke. paling menarik dari Serikat Baca. Dan yang paling menarik dari Serikat Baca dan sedikit berbeda dari Manakara Club itu kami melakukan kegiatan sosial bersama dengan komunitas-komunitas lainnya, bermitra dengan sekolah-sekolah yang ada di Mamuju dan meliteratkan semua anak-anak sekolah dari SMP, SD hingga SMA. Nah, Oke. salah satu komunitas yang menjadi mitra kami itu adalah Senyawa, Kak, Ruang Oke. Baca Senyawa yang punya perpustakaan yang terletak di Kaluku. Oke, ada perpustakaan di Kaluku Ada, juga ya? dan itu adalah itu salah satu penunjang terbesar menurut saya dari meningkatnya minat baca yang ada di Mamuju. Karena di sana itu menarik sekali nih Kak, karena di sana itu setidaknya sebulan ada 100 lebih pengunjung yang datang. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang kalau Mamuju itu memiliki tingkat literasi yang rendah, menurut saya tidak. Karena Tidak ya? sekolah yang kami datangi, tempat-tempat yang kami datangi, itu Iya. punya tingkat literasi yang tinggi. Wah. Minat mereka, keinginan mereka untuk berliterat itu tinggi sekali Kak. Oke, baik. Jadi kondisinya di Kaluku di sana minat baca tinggi ya? Tinggi. Mulai dari anak TK sampai anak SMP dan SMA itu berkumpul pada satu perpustakaannya Ruang Baca Oke. Senyawa. Nah itu senyawa berarti buku-bukunya dapatnya ini ada bantuan juga dari. Oh iya, itu ada bantuan dari perpustakaan kabupaten daerah yang memasok beberapa buku ke sana dan sisanya itu adalah koleksi-koleksi dari Ruang Baca Senyawa sendiri. Berarti Izam sendiri awalnya dari sana dulu ya, Mbak? Iya. Baca buku di sana dulu, Iya. kemudian membentuk komunitas berarti Iya. ya. Oke. Ada program-program yang dilakukan Serikat Baca sendiri kalau bagi Izam? Oh iya, banyak sekali kalau itu. Salah satunya itu adalah perkumpulan perserikatan yang kami lakukan di Oke. perpustakaan. Itu tuh berdiskusi tentang bagaimana isu-isu yang terjadi di Mamuju, membahas banyak-banyak tentang bedah buku, dan sesekali kita pergi untuk road literat. Itu kita pergi ke beberapa tempat dan meliteratkan anak-anak di sana, membawa buku, bahkan sampai di pedalaman dan pegunungan, Kak. Oh, pedalaman dan pegunungan. Iya. Wah, itu luar biasa ya. Ya, kalau dari Rosida sendiri dari Manakara ada kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan serupa biasanya? Ada paling terakhir yang kita lakukan untuk kegiatan literat seperti itu ya kita ke Rumbiapo. Iya.
sekolahnya gurunya ini juga SMP 7 kalau SMP ya. berapa? Di SMP Kaluku, 7 di Kaluku berarti ya? Iya. Di Kaluku Kak, uniknya sekolah ini Kak, kita harus setengah mati untuk jalan ke atas. Internet di atas nggak ada malahan. Tidak ada internet. Nggak ada internet Nah, di atas. biasanya orang-orang begitu gampang ditulari untuk baca buku ya? Iya. Justru ternyata di itu. sana itu lebih literat lagi dibanding kami Iya, Kak. iya. Iya. Di sana itu anak-anak enak SMP ya Kak. Iya, Ada iya. yang terakhir aku tahu tuh ada yang udah baca 16 buku. Wow. Dan anak-anak Kayaknya dikit lagi ini sudah memenuhi target dari gubernur ya? Kayaknya Iya. bakal lebih dari target sih. Kalau mereka kayaknya tidak melihat target itu. Iya, iya. Karena aku sukanya di SMP 7 Kaluku ini guru-gurunya emang aktif. Bayangkan Kak, ada istilahnya ransel ya, ransel buku Ransel buku. perpustakaan ransel apa perpustakaan Kak? punggung. Perpustakaan punggung. Nah, Iya. itu bagaimana itu? Itu kayaknya saya baru Itu dengar juga. terinspirasi dari Iya, bagaimana dari- cara kami membawa buku ke dari sekolah gurunya. itu. Oke. Soalnya di sana kan buku kurang juga ya, Iya. buku bacaan kurang. Akhirnya tuh guru-gurunya itu inisiatif Kak, bawa sekitar 5 atau berapa buku di punggungnya dia di ransel, bawa ke atas ya dibawa untuk anak-anak. Jadi anak-anak request buku apa lagi yang ada di Senyawa ya gurunya bawa ke atas, dan perjalanannya ke atas kakak harus tahu itu tidak mudah. Iya, itu bayangkan mau diangkat Iya, di dan- punggung ya. Dan kalau hujan kadang nggak masuk jadinya karena jalan nggak bisa Iya, jalan dilewatin. kurang bisa diakses ya. Padahal kalau mau dipikir jaraknya dari sekolah itu jaraknya dari bandara itu sangat amat dekat. Iya. Kalau mau dipikir ya, tapi justru ternyata di sana literasinya lebih Berarti, berkembang karena kita tidak komunitasnya ini luar biasa berarti komunitasnya luar biasa. Jadi dan enaknya di Mamuju Kak, karena seluruh komunitas ini bersinergi bersama Iya. untuk membentuk suatu. ya. Oke, jadi tidak ada saling unggul ya. Gak ada, kita saling Berkolaborasi lah. Kolaborasi ya. Iya. Kalau misalnya komunitas ini butuh bantuan ini ikut turun juga berarti iya, ya. kita ngumpul-ngumpul bareng. Iya. Ngopi bareng. Ngopi bareng juga. Ya karena kalau kita lihat kan ada beberapa daerah yang memang kalau di Mamuju di Sulawesi Barat masih agak kurang akses juga ya. Iya. Ya, banyak ya. Apalagi anak-anak bagaimana mau pintar kalau dia biasanya anak-anak mungkin ada semangat membaca tapi bukunya yang tidak sampai ke Iya. sana. Iya. Kadang tuh sekolah hanya ada buku pelajaran. Ada buku pelajaran. Padahal Dan banyak itu boring buku banget menarik gitu. lainnya. Kakak gimana dulu pas sekolah? Itu boring banget sebenarnya kalau Iya. mau dibaca untuk harian ya. Bener Kak. Jadi disediakan buku-buku bacaan. Nah biasanya itu ada permintaan-permintaan khusus tidak bukunya? Dari mananya tuh? Kak? Untuk biasanya kalau misalnya dari requestan anak-anak, Kak kayaknya saya butuhnya buku cerita-cerita ini itu diusahakan tidak ya biasanya dari komunitas? Iya. Kami usahakan sih Kak, kadang minjem ke komunitas sebelah. Itu bisa juga ya? Iya. Udah hal umum sih Kak, kan bahkan di Manakara Book Club Kak, kalau kita kan teman-teman tuh pada bingung kan, bilang aku nggak punya buku, gimana mau gabung? Nggak apa-apa, kita bawain buku. Kita bawain buku, bahkan kita kalau terakhir ngumpul tuh kayak, oh aku mau minjem ini ya, aku mau minjem ini. Iya. Jadi kita naruh buku di meja nih. Terus kayaknya menarik nih, aku pinjam ya yang ini. Pokoknya cop aku ini, cop saya ini. Nggak boleh ada yang ambil, saya pinjam ya Rosidah. Oh oke, nggak mau pinjam aja. Terus habis itu tukar-tukaran lagi. Oke, Gitu. itu berarti kalau misalnya dibawain buku ada kayak ini tidak ya tenggat waktu misalnya ada ini harus diselesaikan sampai batasnya ini enggak sih begitu-begitu nanti diambil kembali. Nggak ada sih Kak. Enggak ada ya. Gimana Izam? Bagaimana kalau Izam sendiri? Biasanya bawain bacanya harus selesai ini nanti kita tukar lagi atau bagaimana? Kalau tenggat waktu itu tidak ada sih Kak. Iya, karena kan biasanya di perpustakaan seperti itu kan ada batasan yang harus dikembalikan. Tapi kayak aturan misalnya cuman boleh bawa satu buku, Oh, terus kalau itu mau ada. pinjam dikembalikan lagi satunya, itu Oh, ada. Itu iya. tuh supaya di sana tetap ada buku yang dibaca sama orang-orang. Ya, kalau misalnya ada orang yang agak lambat, misalnya saya selesainya 1 tahun 1 buku. Kayaknya itu saya deh Kak. Itu tidak masalah ya? Tidak berarti? masalah sih sama sekali Iya. ya. Yang penting kalau mau ambil buku lainnya dikembalikan dulu yang sebelumnya ya. Soalnya yang dikhawatirkan tuh Kak bukunya hilang. Iya. Itu sudah rahasia umum di anak-anak literasi. Biasanya hilang Kalau ya. ada buku yang menarik, hati-hati. Buku aku nih. Buku buku mahal nih, isinya bahaya nih. Itu sering Hati-hati terjadi hilang. juga Sering, biasa. Sering, umum itu rahasia umum. Oke. Nah, selain daripada membaca buku ada kegiatan-kegiatan yang kadang dibantu pemerintah juga tidak ya? Misalnya mungkin sharing-sharing bacaan atau tulisan dan lain sebagainya dalam literasi, biasanya ikut turut juga. Iya Kak, komunitas selalu ikut terus sih Kak, apalagi di perpustakaan kabupaten itu hampir tiap bulan tuh pasti ada aja agenda Ada di aja sana ya? Kak. Ada aja, ada bedah buku lah, ada diskusi A, B, C.
Kemarin ada lomba puisi ya di Iya. perpustakaan Oke. kabupaten. Iya, itu 3 November kayaknya saya baca ya. Waktu itu bersamaan dengan Kita Indonesianya Oh iya, RRI benar-benar. Kak, tanggal 10 Tanggal 10 ya, November, iya. 10 November. Waktu itu bertepatan juga Hari Pahlawan, mereka merayakan Hari Pahlawan dengan lomba membaca puisi. Juara nggak Zam? Bukan saya Kak. Oh, bukan kamu yang ikut. Iya. Biasanya kalau dari komunitas dilibatkan apa sih kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Kami aktif menjadi peserta. Oh, menjadi peserta juga. Menjadi peserta. Kan disebut tim penggembira. Iya, Oke. tim penggembira Kak. Kami merayakan semua orang yang menang, walaupun bukan temannya kami. Iya, iya. Maksudnya tidak ada ini, kamu bantu ini, bantu itu. Kami juga kadang membantu di kepanitiaan sih Kak, Iya. apalagi apa yang Ada juga ya? perpustakaan butuhkan dari kami. Kami ada kayak kemarin itu di pekan lalu kalau nggak salah ingat, perpustakaan memanggil saya pribadi untuk lagi ada nih kunjungan dari SD Buah Hati. Oh, iya. Dari SD ke perpustakaan ya. Karena dari SD ya udah saya gabung 2 hari kayaknya ya. Saya mendongeng di mereka. Jadi kolaborasi seperti itu. Wah, Apa itu yang seru ya. perpustakaan butuhkan dari kami itu yang kami berikan. Oke. Apalagi kayak kemarin malam banget ini. Baru aja ada ini pelatihan penulisan kayaknya Penulisan, dari iya. dari Duta Iya, Baca iya, Indonesia, dari Duta Baca Golagong. Indonesia ya, iya. Ada Oh ya, ini serangkaian dengan kegiatan yang kemarin juga berarti. Dengan berbeda, festival Kak. literasi. Berbeda. Oh, berbeda ya. Berbeda Oke. kan festival literasi diadakan oleh perpustakaan provinsi. Mm-mm. Tapi mumpung Bapak Golagongnya datang, Mumpung ada di Mamuju ya. benar. Kita manfaatkan. Kita maksimalkan, bukan manfaatkan doang, maksimalkan. Bukan dimanfaatkan lagi, dimaksimalkan lagi ya. Berarti ada program-program yang kalau kita lihat di Mamuju ada seperti Macanga, kemudian juga Mandaras dan lain sebagainya dari komunitas sendiri turut ini juga ya. Terlibat langsung sih Kak kami. Iya. Karena kayak contoh di program Macanga itu kan ada tuh kemarin yang kita ke berbagai macam sekolah. Ya. Nah, Kak Uut, Pak Fauzan, kadisnya Perpustakaan Kabupaten Mamuju sekarang sudah menjadi PLTA. Iya. Memanggil nih kami satu persatu, Ros, kamu ngisi materi konten literasi ya. Aku kena sekolah A, sekolah B. Nanti Kak Fatia kena sekolah jadi Sudah di peta-petakan Iya. ya. jadi kayak komunitas ini dulu nih yang ngajar ke sini. Habis itu komunitas Oh, ini iya. ngajar ke sini. Tapi itu perpustakaan yang Iya, adakan iya. Kak. Jadi gitu sistem Jadi semuanya kolaborasinya. difasilitasi berarti ya. Benar, semua difasilitasi. Biar komunitas juga ada kegiatan. Berarti. Kalau dari Izam sendiri bagaimana? Dalam kegiatan-kegiatan yang di ini pemerintah. Menurut saya ini berguna sekali sih. Oh ya, berguna sekali Ya, ya. ini salah satu penunjang penunjang peningkatan literat di Mamuju. Iya. Dan menurut saya dari terlibatnya perpustakaan dalam kegiatan komunitas-komunitas seperti ini itu benar-benar membantu sekali kegiatan kami karena kayak mau menyurat ke sekolah Ya. itu kan ada administrasi resminya Ya. dan itu diperlukan yang kayak begitunya. Oh ya. Aman semua karena Aman perpustakaan. semua ya. Bahkan di sana Kak kalau kita ingin membuat kegiatan dari komunitas itu sangat aman untuk kayak menggunakan semua fasilitas di Iya. perpustakaan. Iya, itu kan kayak bentuk timbal baliknya juga kayak ya. home teaternya, Oh, ruang iya. rapatnya, kita bebas menggunakan tidak hanya ruang bacanya ya enggak. Kita benar-benar bebas untuk menggunakan home theater atau apa yang penting kita minta izin lah Diminta izin gitu. ya. Dan juga dirawat ya berarti. Iya. Dirawat, itu Iya. pastilah. Dan kalau saya lihat juga beberapa tahun terakhir ini kan memang pemerintah fokus untuk meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia ya. Mungkin kayaknya ingin terkait dengan Indonesia Emas 2045 untuk kita menghadirkan anak-anak yang emas ya tentunya pasti memang dari literasi dulu yang utama ya. Seperti kita lihat perpustakaan kayaknya sekarang sudah makin keren-keren ya. Iya, keren-keren banget semua ini. Kayaknya orang berlomba-lomba untuk memperbaiki dan tidak hanya di Mamuju saja Iya. kita lihat Di ya. mana-mana. Di mana-mana ya. Oke, kalau itu kan dari tingkatan sekolah, bagaimana dengan masyarakat pada umumnya? Kalau Rosida dan Isa melihat minat-minat bacanya beberapa belakangan ini masih ada nggak sih? Apalagi kalau kita di usia-usia yang mungkin sudah bekerja kayaknya menyempatkan untuk membaca kayaknya agak sulit ya. Saya kan berada di berbagai circle nih Kak.
Kalau di circle anak literasi ya memang di Manakara Book Club utamanya mereka semua itu pekerja Kak sebenarnya, ada yang kerja di BMKG, di mana-mana. Tapi ya di Sabtu Membaca itu kita sempatkan waktu untuk membaca bersama, sebenarnya itu tadi untuk tetap berliterasi walaupun usia kita sudah bukan 2045 emas lagi. Iya kan usia-usianya mereka, tapi kalau kita nih Iza masih masih emas 2045 nih. Tapi kalau masyarakat umum, nah ini nih yang masih perlu kita menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan untuk kita semua sih sebenarnya, karena masyarakat umum ini kan udah sibuk bekerja. Iya benar. Otaknya masih mau diisi dengan hal-hal kayaknya berat. Udah panas duluan udah berasap kayaknya telinganya itu Kak, boleh dicek. Masalahnya itu menjadi tantangan karena masyarakat umum inilah yang menjadi orang tua untuk calon generasi emas, bukan? Oke. Nah itu di situ tantangannya. Ya ini gimana ya Zam ya untuk mengajak orang tua kita ini agar membaca. Ada programnya nggak sih kalau dari komunitas sendiri? Kalau dibawain buku juga belum tentu mau dilirik juga ya. Iya, kalau kami sih sebenarnya karena kami terbuka ya, jadi merekanya mau dulu gitu yang datang. Tapi kalau MBC sih ya emang benar-benar semua umur, ada yang umurnya udah setengah abad ke atas pun juga ikut. Itu bagusnya di situ itu. Tapi ya masyarakat yang tidak terjangkau lagi nih yang menjadi PR. Kira-kiranya gimana? Itu yang menjadi tantangan dan hambatan juga ya. Itu tentunya menjadi PR karena biasanya kalau kita lihat program-program pasti lebih mengarah ke anak-anak sekolah ya. Tapi kalau di Mamuju sendiri, Rosida dan Iza melihat tidak ada kegiatan-kegiatan yang dari semua umur literasi itu terbuka? Semua terbuka kok untuk semua umur. Bahkan lomba puisi kemarin kan semua umur kan, ada yang jenjang semua umur Kak. Orang tua pun ikut berlomba di dalam. Jadi sebenarnya terbuka banget, tergantung pribadi masyarakatnya lagi mau ikut atau enggak. Oke ya. Tapi kalau kita lihat memang agak masih kurang ya. Masih kurang. Minat bacanya. Paling ya itu aja. Ya, kayaknya mungkin lebih senang baca status kayaknya ya. Maka dari itu pentingnya kita membuat konten literasi Kak. Oh kayaknya pendekatannya lebih ke situ lagi. Benar, makanya kami di Manakara Book Club, aku khususnya kadang membaca buku, bukan membaca buku sih kalau aku mendengarkan buku teman-teman baca. Lalu aku kontenkan buku ini tentang ini loh, kamu nggak mau baca kayak gitu. Itu tanpa sadar dia belajar ya. Tanpa sadar tuh ada aja yang 1, 2 atau sampai 5 orang yang komen, Kak mau bukunya beli di mana? Nah, kan udah menarik minat masyarakat. Waktu itu aku membahas tentang perbedaan kasta dari suku Mandar. Dari buku tertentu, kamu baru tahu? Ada perbedaan kasta dari suku Mandar. Itu dari buku Laika Tapalaus. Nah itu kan akhirnya orang-orang kepo, buku itu tentang apa sih ini nih, akhirnya orang membeli, baca kan otomatis. Utamanya aku juga sukanya dari Kak Fatia lagi, halo Kak Fatia. Kak Fatia kontennya Izam juga ada, konten review buku Kak. Dari buku itu dia review, akhirnya kan orang-orang tertarik. Jadi kadang tuh orang mikir membaca buku itu kita nggak boleh digitalisasi, padahal enggak. Bagaimana membaca buku itu masuk ke digital? Bagaimana kita memerangi tren TikTok yang kebanyakan bukan buku dengan konten buku. Oke, berarti konten-kontennya, pendekatan kontennya lagi yang harus diperbanyak ya. Yang harus deket ke masyarakat. Oke, harus banyak. Kalau Izam lakukan itu juga gak sih? Iya, saya juga sering mereview buku di konten-konten media sosial dan menurut saya itu adalah cara yang paling baik untuk men-trigger orang-orang untuk membaca. Kita ceritakan sinopsisnya dan orang-orang bertanya, buku ini menarik. Kira-kira saya bisa mendapatkan buku ini di mana ya? Nah kita sebutkan di manakah mereka bisa mendapatkannya, Manakara Book Club, Ruang Baca Senyawa, Serikat Baca. Gabung dulu aja. Gabung dulu aja, boleh link komen di bawah. Enggak. Nanti gabung dulu aja, nanti untuk lebih lanjut nanti diajarin bagaimana ya. Oke, kalau terkait dengan infrastruktur yang didapatkan dari komunitas sendiri bagaimana? Apakah ketersediaan bukunya bisa dibilang cukup atau kayaknya perlu penambahan deh? Alhamdulillah kalau ada penambahan, tapi kalau dibilang cukup ya kita maksimalkan apa yang ada. Ya? Kalau buku kan selalu ini dinamis ya. Iya. Masalah buku tuh bener Kak, nggak pernah cukup. Iya karena benar. Akan ada terbitan baru lagi, akan ada buku menarik lagi karena masih banyak penulis di luar sana, bahkan kita pun calon penulis. Amin. Amin. Jadi nggak pernah cukup sih kalau masalah buku tuh ada atau enggak. Kalau ada dananya lagi gas lagi gitu. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Oke, kalau fasilitas yang didapatkan dari komunitas sendiri?
Dari komunitas ke anggotanya iya, gitu atau gimana? Enggak, dari dinas perpustakaannya sendiri yang di Mamuju ke komunitas. Oh, aman itu nggak ya? itu banyak sih, Bu. Salah satunya itu sumbangan atau bantuan buku dari perpustakaan kabupaten pada perpustakaan yang ada di Kaluku. Oh, berarti ada pengajuan dulu. Tidak, itu penawaran langsung Oh, dikasih penawaran buku. langsung ya? Kadang juga hibah Kak, kayak udah ada buku nih di sini. Udah Iya. buat perpustakaan ini ya gitu. Kadang juga ada kayak pengajuan proposal untuk ke perpustakaan nasional. Waktu itu kayaknya senyawa dapat ya yang berapa ratus buku. Oh iya. Ya, itu yang juga salah Wow, satu iya. penopang perpustakaan juga karena banyak anak-anak yang berkunjung itu. Dan itu dari perpustakaan nasional Kak. Kemarin juga Taman Baca Masyarakatnya Kak Sakina itu dapat yang rak-rak buku banyak itu buku Iya. anak ya. Oh ya, yang di Iya, bambu buku itu ya? anak. Yang di Iya. bambu itu dapat. Itu kita sangat terfasilitasi sebenarnya Kak. Apalagi ketika kita datang ke perpustakaan pun perpustakaan kayak rumah. Iya. Semua terfasilitasi dengan baik. Kita minta, Kak ini nih musola boleh nggak? Akhirnya ruang laktasi jadi musola kayak gitu. Oke, jadi semuanya difasilitasi ya. Maupun itu Fasilitasi. berkonten untuk literasi pun juga tentunya difasilitasi Iya. oleh pemerintah. Itu biasanya kalau ada pengadaan buku ada requestan sendiri nggak ya biasa dari pembacanya? Requestan buku tertentu atau apa? Kadang ada sih Kak yang sudah baca beberapa buku itu, mungkin mereka melihat review bukunya orang dan oh Kak saya mau buku ini dong. Ya jadi kita carikan bukunya dan kadang juga gara-gara konten-konten begituan ada beberapa orang yang menyumbangkan buku untuk bisa dibaca sama mereka dan itu adalah buku yang mereka inginkan karena di situ kita bilang anak ini mau buku yang seperti ini dan banyak sekali orang yang tertrigger untuk menyumbangkan bukunya atau membelikan buku baru untuk anak-anak. Iya, iya. Itu terjadi di Balai Kota Kak, tahu Warkop deket sini nggak? Iya. Deket RRI ini. Halo iya. Balai Iya, Kota. di Balai Kota itu di sana kan aku kenal ownernya nih Kak. Di sana tuh kan ada perpustakaan kecilnya tuh. Oh Perpustakaan iya, iya. rak-rak bukunya kan. Di sana itu banyak orang yang kayak udah bukuku taruh sini ya. Kayaknya Iya. orang-orang suka. Di sana iya, banyak gitu Kak. iya. Di sana banyak gitu, banyak penyumbang yang kayak udah bukuku daripada di rumah aja nganggur, Iya. udah taruh sini aja udah lebih bermanfaat dipakai dibaca untuk anak-anak. Dan itu buku di sana tuh buku-buku wah gimana ya Zam ya. Iya. Iya, Daripada buku-buku luar disimpan juga biasa. udah dibaca juga ya, Udah mending dibaca seperti juga. itu Dan ya. buku kualitas bukunya pun kualitas bagus semua Kak. Iya, iya. Bacaan-bacaan keren sekali. Kalau dari antar komunitas biasanya ada ini tidak ya pertukaran buku atau sebagainya nggak ya? Sering sering Kak. sekali. ya? Sering. Kayak Manakara Book Club nih Kak. Sebenarnya Manakara Book Club kan komunitas nih. Iya. Tapi orang-orang di dalamnya orang senyawa, orang TBM, Serikat Serikat Baca. Baca. Jadi di Manakara Book Club tuh Saling orang terafiliasi orang lah. yang udah punya komunitas, Iya. double komunitas nggak masalah. Oh Aku iya. pun kalau di senyawa lagi ya dianggap masyarakat senyawa Oke, juga. itu kalau misalnya kayak saya ini kan bukan dari komunitas ya, misalnya mau datang ke sana mau baca dong, itu bagaimana? Oh boleh Ih, sekali. boleh banget. Kita langsung Jadi tidak mesti harus sesama komunitas ya di dalamnya. Tidak, misal kayak Kak Mega mau datang nih ke kami, mungkin Kak Mega baru mau membaca, kita pasti kayak, oh kamu mau baca yang bagaimana? Tenang, ada rekomendasinya semua. Mulai dari yang Oke, ringan, yang iya. berat, yang sedang. Berat yang sedang, novel-novel ringan. Iya. Itu sebagai salah satu cara juga ya biar orang tertarik untuk membaca. Kalau bagi Rosida kan mungkin itu kalau membacanya sejak dulu ya, senang membaca. Kenapa Kak? Membacanya dari dulu sudah senang membaca. Dulu tuh aku suka bacanya pas SMA, SMP tuh aku suka baca bukunya Habibur Rahman, novel-novelnya Habibur Rahman. Iya. Itu Cuman- keren-keren novelnya ya. Iya. Ya, cuman semenjak kuliah kali ya, kuliahku kan padat, akhirnya aku jarang nih ketemu buku. Akhir-akhir ini lagi baru aku baca buku kayak yang terakhir aku habisin, yang benar-benar habisin yang buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah, Itu recommended. keren banget. Aku ya gitu. Oke. Nah kalau bagi orang-orang yang mungkin kayaknya rasa untuk membacanya sudah mulai agak hilang dalam dirinya ya. Bagi Rosida dan Izam bagaimana sih supaya kita bisa menumbuhkan minimal itu ada satu buku aja dibaca. Kalau tips yang pernah aku dengar dari kakakku lagi, Itu boleh di-sharing. bawa buku aja dulu di tas. Bawa buku aja dulu Bawa ya. buku aja dulu, nanti pasti kamu baca itu. Oke. Kayak atau kamu pergi ke perjalanan jauh yang di perjalanan itu nggak ada jaringan. Pasti akan terbaca Kak itu buku dan akhirnya kamu akan menyelesaikannya karena akan tertarik dengan isinya. Ya, Oke. kalau menurut saya cara untuk menarik orang untuk membaca itu dengan kita membaca di depan mereka. Oh, oke. Ya, lama kelamaan mereka kan penasaran Iya. begitu. Apa sih yang mau lakukan? Membaca. Akhirnya itu menular.
kebiasaan itu menular. Iya, jadi dilihatin dulu ya, dibawa dulu, kemudian dilihatin dulu untuk orang baca ya. Singkatnya jangan kaku lah ngelihat orang membaca di Iya. depan umum. Itu Sama kan aja kadang kan biasanya pakai gawai, Iya. sama aja kan. Karena kan kalau kita biasa di tempat-tempat publik ya, lihat ada orang kayak misalnya di rumah sakit atau mungkin di tempat-tempat yang kadang-kala yang harusnya tidak seharusnya orang baca buku, baru lihat di sini sih ngapain sih sok rajin dan lain sebagainya. Itu bagaimana biasanya kita menanggapi seperti itu harusnya? Bodo amatan Iya, ya. ya, tidak harus ditanggapi juga sih Nggak menurutku. harus ditanggapi, kayak ya udah hidupmu, hidupku. Oke. Aku menanggapi pun tidak ada perbedaan yang terjadi dalam hidupku, jadi ya santai aja gitu. Atau tinggal berpikir kalau misalnya ada orang yang bilang kayak begitu, mungkin ada orang yang bilang, oh keren sekali ya Iya, dia baca buku di tempat seperti ini. Saya juga mau deh. Kita kadang terlalu tenggelam sama komen negatif, Iya, lupa benar-benar. bahwa ada komen positif yang lebih banyak. Jadi mau membaca dimanapun itu bebas ya? Bebas. Bebas. Yang penting dibawa dulu bukunya. Seperti Kalau kata aku Rasida. gitu, bawa aja dulu bukunya. Sempat nggak sempat nanti aja. Nah itu kalau inovasi dari komunitas sendiri biar apa ya masyarakat tidak hanya anak sekolah ya, masyarakat pada umumnya juga semakin giat untuk membaca, dihadirkan budaya-budaya membaca yang ada di Mamuju itu bagaimana kira-kira? Kalau aku karena aku berada di media sosial ya kayak, dan orang-orang saat ini kan siapa sih yang nggak megang media sosial, Iya. siapa sih yang nggak scroll Instagram saat ini, ya aku mulai dari situ. Aku nge-triggernya mereka dari situ. Aku nyari informasi yang mungkin mereka belum tahu, terus aku beritahulah dari kontenku, dan ternyata isi berikutnya ada di buku. Jadi kalau penasaran baca aja sendiri kayak gitu. Kayak contoh kontenku tuh ada bajak laut di pulau terluar Sulawesi Barat. Nah, itu kan ada bukunya. Itu kan menarik gitu ya? Itu kan menarik. Oh berarti pengemasannya harus menarik juga Iya, berarti jadi ya? kita juga harus mengerti ilmu konten agar orang penasaran Asik. dengan isi bukunya Kalau dibacanya kita. kan ini agak boring ya? Iya, agak boring. Kalau aku bilang hari ini aku akan mereview buku ini, boring kan. Tapi coba cari yang paling menarik di dalam, terus tanya mereka. Akhirnya kan kepo. Oke. Apa nih? Mau cari bukunya beli di mana? Buka aja Shopee sendiri. Oke. Kalau dari Izam sendiri? Kalau menurut saya untuk meningkatkan literasi untuk orang-orang tua atau orang-orang dewasa, ya diletarkan dulu anak-anaknya. Nanti juga mereka sendiri yang percaya, tertrigger, bilang, oh anak saya membaca. Kenapa ya anak saya suka membaca? Oke. Iya, akhirnya mereka datang sendiri dan mencari buku yang mereka mau baca. Dan apalagi sekarang itu yang paling sering kami lakukan itu di Facebook, Kak. Oke. Nah, di Facebook itu kan banyak pengguna-pengguna yang orang-orang tua. Jadi kita Pro. lebih membuat SB Pro iya. Oke. Kita membuat konten di Facebook, Kak. Jadi lebih masuklah ke merekanya. Oke. Nah kalau ini kan budaya-budaya membaca ya, karena kan ada biasa bilang kita rajin membaca karena melihat mencontoh dari orang tua kita. Kalau Rosida dan Izam orang tuanya memang sejak dulu sudah ini juga ya? Kalau orang tua saya sih Kak, ruang tamu saya saja penuh buku. Meja kerjanya papaku saya belakangnya buku, dan Oke. meja dan ruangan yang bukunya di situ itu buku yang nggak bisa sembarangan aku pinjam malah. Oke. Begitu sayangnya ya. Begitu sayangnya dia dengan bukunya dibanding saya kan. Bahkan kayak papaku adalah perpustakaanku mungkin kalau aku tuh. Soalnya aku kalau pengen tahu sesuatu aku langsung pasti, Pak ada buku yang tentang ini? Oh ada itu. Nah, cerita maka bilang, oh yang ini baca Ya. Oke, Gitu. udah itu Perpustakaan menarik berjalan ya. nih. Perpustakaan berjalan. Itu Asik paling kan? enak kalau misalnya zaman-zaman mahasiswa dulu ya, mau kerjain skripsi dan lain sebagainya. Kalau dari Izam sendiri Ya kalau atau saya sih justru ya. tumbuh di keluarga yang tidak membaca sama Oke. sekali. Wah ini menarik sih. Iya. Kebiasaan membaca saya itu tumbuh dari komunitas senyawa. Oke. Jadi ada guru SMP saya, Fatia namanya. Halo Kak Fatia. Nah, Fatia ini mengajak saya untuk membaca. Awalnya sih tidak langsung menyodorkan buku ya, Iya. tapi mengajak saya untuk berkeliling bersama dengan komunitas-komunitasnya, pergi Oke. berliterasi di sekolah-sekolah, ke desa-desa, atau ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau sama buku-buku yang Kakak Mega sebutkan tadi. Nah dari situ saya mulai tertarik nih, kenapa ya Kak Fatia dan kawan-kawan itu senang sekali pergi ke sini bawa ini. Akhirnya di sela-sela kegiatan saya buka satu buku, dan buku ini benar-benar membuat saya tercerahkan ya. Itu buku kalau tidak salah buku karya Terelie. Oke. Nah buku Apa Terelie itu?
buku karya Terelia ini adalah buku pemberian pertama dan buku Oh, saya, iya. buku pemberian pertama dari guru saya. Jadi Apa dari tuh judulnya? Ya, judulnya apa? judulnya itu Ayahku Bukan Pembohong. Oke. Itu buku yang bisa dibilang sangat ringan lah untuk anak-anak yang baru mulai membaca. Jadi jatuh cintanya lu dari bukunya situ. Iya, karena untuk jatuh cinta pada buku itu kita cuma butuh satu buku. Oke. Kalau bagi Kak Rosida, kalau kita baru mau mulai membaca, kayaknya penting juga untuk memilih buku bacaan ya. Iya, itu penting karena ya betul kata Izam Iya. tadi, untuk jatuh cinta pada buku kita cuma Iya. butuh satu buku yang paling kita sayangi Iya. gitu. Kalau pengantar ilmu itu baru kita buka, kayaknya langsung bosan ya. Langsung gitu. Atau yang kayak biografi itu ya. Kayaknya ingin menjauh dari buku ya. Oke, nah ini kan terkait dengan budaya baca ya. Banyak beberapa orang yang bilang kalau di Mamuju itu rata-rata kenapa rendah minat bacanya karena beberapa tahun bahkan sudah jauh-jauh tahun sebelumnya ya. Kan agak keberadaan toko-toko buku di Mamuju kan agak kurang ya. Iya. Jadi orang kayak misalnya mau belanja buku ini itu sulit untuk didapatkan. Nah, namun beberapa tahun akhir ini kan sudah mulai ada juga masuk di Mamuju. Nah itu berpengaruh nggak sih kalau bagi Rosida sendiri? Ngaruh sih Kak. Iya. Apalagi ya anak-anak komunitas kadang sampai nabung untuk beli buku Iya. itu ngaruh banget, apalagi kan akhirnya kita punya tempat buat nyari buku Oke, gitu nyari kan, buku akhirnya ya. finally itu ngaruh banget sih menurut aku, dan semoga toko buku itu terus ada, Oke. Jangan tutup ya. jangan tutup Dan ya, itu selalu tolong. ada. Harapannya seperti itu Nah, ya. jangan tutup ya please. Karena dengan keberadaannya tentunya kita bisa mengupdate buku-buku yang terbaru yang dapat kita baca ya. Oke, yang menjadi tantangan dan hambatannya nih selama tadi di Manakara Book Club dan juga dari komunitas serikat baca ya, itu apa aja yang dihadapi ya? Tantangan di Manakara Book Club karena semua orangnya sibuk. Oh iya, karena pekerja Orang ya sibuk harusnya. ya. Iya, semua Oh, pekerja, ada yang iya. pebisnis Iya, yang benar. nyampe ke luar negeri lagi, entah di negara mana lagi dia. Terus aku juga sibuk, terus teman-teman yang lain juga sibuk. Yang tantangan utamanya adalah bagaimana kita konsisten untuk Sabtu membaca itu. Iya. Kayak kan dulunya kami tuh Sabtu membaca tuh tiap pekan Kak. Akhirnya salah satu teman kami itu Jikir, waktu itu pernah di RRI 1 juga, Pro 1 juga. Dia hampir tiap Sabtu itu datang dari Kaluku, dari Oke. Sampaga malah 2 jam 2 jam dari ini hanya untuk Sabtu membaca. Akhirnya tantangannya kita, akhirnya akhir ini tuh karena kesibukan akhirnya mulai menghilang kan, mulai padam beberapa bulan. Terus akhirnya kita lanjut lagi nih, baru-baru kemarin kita lanjut lagi, oke kita fixkan 1 bulan 1 kali lah setidaknya kita ketemu. Tapi ternyata tantangan itu juga menjadi hal yang manis menurutku Kak, karena setelah perpisahan yang panjang itu, pertemuan kita lebih berharga, lebih hangat. Oke. Kita tidak memegang gawai sama sekali, ngobrolnya lebih hangat, ngobrolnya lebih dalam terkait apa yang terjadi dan Oke. buku-buku yang kita bawa. Jadi hambatannya itu ya dari kesibukannya masing-masing. Ya, berarti. hambatannya Kalau kesibukannya dari masing-masing. serikat baca sendiri? Oh, kalau saya hampir tidak memikirkan kendala sama sekali Kak Mega, karena kami kan masih anak sekolah. Iya. Jadi kami punyalah banyak waktu setelah sekolah. Jadi Oke. kami punya pertemuan, perserikatan lah. Kami punya perserikatan itu sekitar 1 kali 1 minggu di hari 1 kali Sabtu. seminggu, ya. Iya. Dan di beberapa kesempatan kami juga berkolaborasi sama komunitas lain kayak Senyawa untuk pergi berliterasi di desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Kayak begitu. Kalau kendala kayaknya hampir tidak ada sih Kak. Tidak ada Lancar jaya. Aman ya. Kalau dari ini kan masih ini ya di bangku sekolah berarti ya. Kalau Iya. dari teman-temannya dari program pemerintah yang membaca 20 buku itu jadi tantangan gak ya? Sebenarnya kalau dari serikat baca sendiri anggota-anggotanya sih Iya. nggak Aman ya, aman sekali kecil tuh ya. Kak. Iya kayak 20 itu Kayaknya pemerintah tolong dinaikkan tenggatnya. ya jangan juga. tolong dikurangi 3 tahun berarti ya. Iya. Iya. Jadi Isam sudah tamat berapa ini? Ya mungkin Kayaknya udah lebih ya. tidak lah, mungkin 15 bukuan ke atas mungkin. Oke. Jadi kalau bagi teman-temannya itu tidak masalah ya. Iya. Iya. Untuk serikat baca nggak Untuk masalah. serikat baca. Tapi teman-teman yang lainnya kita nggak tahu Iya. juga. Boleh tolong diberikan peraturan khusus untuk serikat baca agar ditambah. 60 buku Bapak. Oke, mungkin terakhir ya harapannya bagi Rosida sendiri dan Isam terkait bagaimana sih menumbuhkan budaya-budaya baca yang ada di Mamuju di Sulawesi Barat. Rosida dulu boleh silakan.
harapan saya semoga kita terus ada dan berkolaborasi. Ya, asik. Semoga kita terus ada, berkolaborasi, semoga toko buku terus ada, dan semoga kita selalu berjumpa di pertemuan-pertemuan tak terduga lainnya agar kolaborasi-kolaborasi impian kita selalu tercapai. Oke, kalau Izam sendiri bagaimana? Harapan saya semoga kita semua bisa tetap berada di jalan yang begitu mulia. Oke. Yang mulia ya. Iya, karena menurut saya Iya, benar. beban peradaban itu tidak bisa dipikul oleh satu orang. Benar, Jadi benar. menurut saya semoga kita semua bisa sama-sama mengembangkan literasi yang ada di Mamuju. Karena saya ingin Mamuju bisa menjadi kota lah. Kota, Salah satu ya. kota yang tingkat sumber daya manusianya yang Iya. di atas rata-rata mungkin. Oke. SDM yang baik itu ya tentunya dari membaca dulu ya. Iya. Iya. Iya, untuk meningkatkan dengan itu. membaca kan kita bisa lebih kritis. Iya, benar. Dengan membaca kita bisa lebih berempatik lah. Katanya kan membaca jendela dunia ya. Oke, jadi harapannya seperti itu ya. Dan juga pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah membersamai kita. Tadi kita sudah berbincang lebih jauh ya bersama dengan Manakara Book Club. Ini nanti semoga kita nanti dapat berjumpa lagi dengan perjumpaan lainnya. Karena terkait dengan literasi, bagaimana menumbuhkan budaya baca, kita ingin masyarakat di Mamuju dan Sulawesi Barat tentunya menjadi orang-orang yang literat tentunya ya. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami dan mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Mega. Rosida sudah hadir mau bersama kita di sini. Dan juga terima kasih Izam juga Iya, terima dari kasih. Serikat Baca, dan kita juga nantikan bagaimana gebrakan baru banyak lagi ya. Tunggu ya. Ditunggu, semoga nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang terus dijalankan untuk meningkatkan minat-minat baca yang ada di Mamuju Sulawesi Barat. Dan juga pendengar dan pemirsa, tentunya ini menjadi perhatian pemerintah karena belakangan ini beberapa tahun terakhir ini pemerintah benar-benar memfokuskan bagaimana untuk meningkatkan budaya-budaya membaca tidak hanya di Sulawesi Barat ya, tentunya di Indonesia juga. Kita harapkan anak-anak generasi muda, anak-anak generasi yang akan nantinya memimpin kita di masa depan bisa menjadi anak-anak yang literat tentunya, bisa dengan hadirnya membaca buku yang baik. Terima kasih, saya Mega Pika pamit untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.